Salam sehat berkelimpahan untuk semuanya. Suke bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Ya, ini kangennya terobati. Ya, 2 bulan ya tidak ketemu kita, 2 bulan. Tapi hari ini sampai tanggal 1, ini waktu terpanjang saya di Bali ya. Akan banyak kegiatan nanti bersama Bapak Ibu semuanya di Bali. Dan pertama ucapkan terima kasih kepada Dwi yang selama ini sudah mendampingi Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi dikatakan katanya dia banyak kekurangan, kalau saya berbeda. Dia banyak kelebihan. Salah satunya kelebihan berat badan. Ya, jadi ini suka ngurusi orang lain tapi lupa mengurusi dirinya sendiri. Oke, Om Swastiastu. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya. Dan hari ini, tadi sebenarnya saya mau membawa tema, tapi ini agak panjang. Tapi kemudian tadi saya berusaha untuk kontemplasi. Karena sebenarnya tema yang sudah saya persiapkan adalah menjadi pribadi yang otentik. Tetapi ada 12 tahapan. Nah, per tahapan itu kira-kira 15 menit. Berarti selesainya malam. Tapi hari ini saya mau kasih sebuah rahasia. Ya, rahasia yang ternyata ilmu dari leluhur kita itu dipakai sebagai dasar ilmu-ilmu kehidupan di seluruh dunia. Bahkan ilmu-ilmu modern itu dimulai dari leluhur kita. Dan khusus hari ini, ya, ini kalau tidak Bali tidak tak kasih bocoran ini ya. Jadi, khusus hari ini saya mau kasih bocoran itu supaya Bapak Ibu semua pulang dari sini menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, dahsyat dan pencipta bagi semua yang Bapak Ibu inginkan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ilmu yang sangat dahsyat, ilmu leluhur yang sangat dahsyat, dan ini dipakai oleh banyak motivator, oleh banyak penemu-penemu ilmu modern, dan ternyata asalnya adalah dari leluhur kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada law of attraction, ya, ada ilmu assumption, ada ilmu fisika kuantum. Nah, ternyata sumbernya, asalnya itu dari leluhur kita. Leluhur kita sudah mempraktekkan, dan dampaknya Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat. Candi-candi yang megah peninggalan leluhur kita. Kemudian teknologi keris, ya, logam yang sangat ada powernya, banyak sekali ya ciptaan-ciptaan yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Nah, ternyata leluhur kita sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan hari ini kita akan belajar bersama. Dan itu juga yang sudah saya praktekkan Bapak sekalian. Tadi kalau ada produk-produk yang dahsyat tadi itu diawali dari mana? Dari mimpi saya, ya, dari ciptaan saya mulai mencipta waktu itu. Bagaimana hidup kami itu bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menyaksikan produk-produk yang telah dipresentasikan tadi, ya, itu adalah bukti dari penciptaan saya waktu itu. Ini sudah sering tak ulang-ulang ya, tak sampaikan di YouTube bahwa kerinduan saya waktu saya katakan, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Dan masalah banyak orang, ya, pertama keuangan, yang kedua adalah rumah tangga, kemudian kesehatan. Ini permasalahan banyak orang. Dan Bapak Ibu cukup datang di Dinasti Nusantara Group, semuanya ada jawabannya.
Jadi sungguh terlalu ketika banyak orang sudah masuk di komunitas Dinasti Nusantara Group, tapi masih sering jalan kemana-mana. Dan akhirnya apa? Tersesat. Setelah tersesat, ya, ternyata jalan yang dia tempuh itu banyak harimaunya, banyak buayanya. Akhirnya kembali lagi, muter-muter lagi, kembali lagi. Tapi sudah terlanjur apa? Energinya turun. Hari ini saya pastikan Bapak sekalian, bersama kami, ya, bersama kami, Bapak Ibu akan menemukan jawaban atas apapun yang menjadi permasalahan Bapak Ibu semuanya. Kami adalah jawaban itu. Yang saat ini datang dengan keluhan-keluhan sakit, pastikan Bapak Ibu menerima kesembuhan pulang dari tempat ini. Yang datang dengan kesedihan, yang datang dengan segala permasalahan, pastikan pulang dari tempat ini masalahnya selesai. Pulang dari tempat ini katakan, semuanya sudah selesai. Nah, hari ini ya kita akan belajar ilmu leluhur yang dikembangkan oleh banyak motivator dan pengajar-pengajar yang lain di luar negeri, dan kembali lagi ke kita. Banyak orang tidak mengenal bahwa itu dulu sumbernya adalah dari leluhur kita. Ilmu yang sederhana tetapi sangat powerful. Ya, saya pernah ajarkan di YouTube, tapi saya akan kupas pada sore hari ini lebih konkret, lebih detail, dan langsung nanti bisa dipraktikkan pulang dari tempat ini. Ya. Ilmunya adalah ilmu penciptaan. Ya, dimulai apa? Cipta, rasa, dan karsa. Ya, cipta, rasa, dan karsa. Penciptaan itu dimulai dari ini ya, wilayah penciptaan itu dari leher ke atas Bapak sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencipta, libatkan semua panca indera yang ada di leher ke atas. Ya. Jadi penciptaan dimulai dari mana? Dimulai dari kita berimajinasi. Berimajinasi apa? Melihat dulu, visi ya, melihat dulu. Ketika Bapak Ibu pengen mencipta rumah, Pak, saya pengen punya rumah yang indah gitu. Kira-kira sudah ada gambarannya belum rumah yang indah itu? Bapak Ibu sudah pernah melihat belum rumah yang diinginkan? Sudah. Nah, makanya libatkan dulu indera ya, indera penglihatan. Libatkan indera penglihatan. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, pertama yang dilibatkan adalah mata ya, indera penglihatan. Nah, seringkali banyak orang tuh ingin sesuatu tapi nggak jelas gitu. Indera penglihatannya tidak dilibatkan. Contoh suatu saat ada kelas peserta kelas hidupan, ketika saya tanya, ayo kamu pengen mencipta apa? Rumah yang seperti apa? Yang sederhana Pak, gitu kan? Rumah sederhana itu penglihatannya seperti apa sih kan? Rumah sederhana. Ini mencipta tapi nggak dasar. Ilmunya sudah dasar tapi yang dicipta sederhana gitu loh. Nah, maka dimulai dulu dari apa? Indera penglihatan. Kalau Bapak Ibu mau mencipta, pastikan dulu Bapak Ibu sudah melihat itu. Ya, Bapak Ibu sudah punya gambaran apa yang pengen terjadi ya, apa yang pengen dicipta. Itu sudah punya visualisasinya. Ya, kalau pengen rumah ya punya referensi dulu. Maka kalau pengen mencipta rumah, sebelum mencipta keliling dulu ke rumah-rumah mewah, rumah yang seperti apa yang mau dicipta. Tadi banyak orang ketika ditanya pengen rumah seperti apa, yang sederhana Pak lah. Ini ilmunya dasar tapi penciptanya yang tidak dasar. Ya, saya dulu dengan Bu Niko karena pengen punya rumah yang besar, ya kami mencipta dulu. Kami belajar melihat rumah mewah itu seperti apa. Melihat rumah yang ideal itu seperti apa.
Maka kami melihat, ya, kami punya banyak referensi untuk rumah-rumah yang mewah tadi. Setiap pagi juga saya punya kebiasaan jalan kaki, saya selalu melewati rumah-rumahnya orang kaya, Bapak sekalian. Ini saya terbiasa mempunyai pandangan yang tentang rumah, gambaran rumah mewah itu seperti apa. Nah, kemudian kami detailkan, ya, kami sepakat dengan Bu Niko waktu itu, ya, rumah besar, mewah dengan 7 kamar. Dulu sematian sama Bu Niko, saya minta 5, Bu Niko minta 7. Ya udah, biasanya perempuan lebih menang daripada laki-laki ya. Dan kami sepakat kalau 5 kurang mah nanti kalau tamunya banyak kurang. Oke, 7 dan 7 angka yang bagus ya. 7 artinya pitulungan kan itu. Akhirnya kami sepakat, kemudian kami tulis, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur karena aku punya rumah yang besar, mewah dengan 7 kamar. Nah, ini penciptaan dimulai dari mana? Kami melihat dulu rumah mewah itu seperti apa kan itu. Seperti apa yang kami inginkan tentang rumah mewah tadi. Nah, akhirnya kami belajar melihat, ya, mata kami melihat yang baik-baik tadi, rumah yang besar-besar tadi, ya, dan kami tuangkan di dalam tulisan. Nah, ini dilibatkan, jadi mata dilibatkan, kemudian indera pendengaran dilibatkan, diucapkan tadi, ya, telinganya mendengar. Setelah matanya dilibatkan, telinganya pun mendengar. Maka sering saya ucapkan, ya, Tuhan, hari ini ya, kami bahagia dan mengucap syukur karena kami punya rumah mewah besar dengan 7 kamar. Nah, telinga kami pun mendengar. Ya, jadi wilayah penciptaan itu ada di leher ke atas, dimulai dari situ dulu. Dan semua indera yang ada di sini dilibatkan. Ya, tadi mata sudah, kami selalu melihat tadi, ya, rumah-rumah yang besar, yang mewah seperti apa. Kemudian telinga dilibatkan, diucapkan artinya, diucapkan. Di telinga kita pun mendengar. Bu Niko juga mengucapkan, ketika Bu ucapkan saya mendengar, ketika saya mengucapkan Bu Niko pun juga mendengar. Nah, jadi libatkan semua indera yang ada di atas ya, yang ada di kepala ya. Kemudian setelah mata, kemudian telinga, ini apa? Ucapan ya. Dideklar, diperkatakan loh sekalian ya, diperkatakan. Jadi penciptaan itu akan lebih powerful ketika kita perkatakan. Ojo dibatin. Seringkali banyak orang tuh nyipta tapi dibatin. Itu nanti kalau ilmunya udah tinggi, itu bisa terjadi. Kalau sekarang ini kami kadang dibatin saja sudah terwujud. Tapi itu perlu proses ya. Untuk awal-awal libatkan ucapan ya, kata-kata. Referensinya itu penglihatan. Kemudian ucapan itu diperkatakan tadi, ini power ya. Salah satu penciptaan diucapkan. Kata-kata kita itu ada energi, ada powernya, ada energi penciptaannya. Maka untuk pemula ketika mencipta itu diperkatakan. Kalau Bapak Ibu berani perkatakan dengan orang lain, tidak hanya dengan diri sendiri, ya diperkatakan dengan orang lain. Nanti Pak, nanti kalau ada yang ngomong dikira saya sombong gimana? Kalau dikira saya mimpinya terlalu tinggi bagaimana? Nggak usah diurus, itu bukan urusanmu. Dia mau katakan seperti apa itu urusan dia, bukan urusanmu. Urusanmu, tugasmu adalah declare, ya, declare. Perkara responnya orang nggak usah kamu urus, karena bukan mimpimu yang terlalu besar, tetapi pikiran dia yang terlalu kecil. Jadi jangan takut dikira nanti, mimpinya terlalu tinggi, ya, mimpinya itu terlalu mulu-mulu. Gak usah digagas. Bukan mimpimu yang terlalu besar, tetapi pikiran dia yang terlalu kecil. Maka jangan respon apa kata orang. Nah, jadi
Kalau kamu berani katakan ke orang lain tentang mimpimu tadi, cepat terwujud. Ya, cepat terwujud. Diperkatakan. Setiap ketemu orang diperkatakan. Nah, ini powernya nanti akan semakin besar. Ketika kamu sudah bisa mengabaikan apa kata orang tadi, itu energinya akan semakin besar. Karena seringkali banyak orang itu kenapa nggak berani mengucapkan mimpinya tadi kepada orang lain? Karena di dalam hatinya diberi apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Nanti kalau nggak terjadi kan saya malu, gitu kan? Nanti kalau tidak terwujud nanti saya akan malu. Jadi kekhawatiran dan ketakutan, energinya akan rendah. Tetapi ketika Bapak Ibu semua punya ciptaan tadi dan diperkatakan ke banyak orang, semakin sering diperkatakan, itu akan cepat terwujud, cepat menjadi nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini power ini ya, power. Ya, hiraukan ya, tidak usah dihiraukan apa reaksi orang nanti. Itu bukan urusanmu, itu urusan dia. Tapi tugasmu hanya apa? Mencipta, memperkatakan. Dan ini powernya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Powernya dahsyat. Dengan memperkatakan tadi. Contoh Bapak sekalian, kemarin pas saya di Dubai dengan Bu Niko, kami naik kapal, kemudian ada teman kami yang mau muntah, udah gak kuat. Karena apa? Mabuk ya, mabuk ketika naik kapal tadi. Dia udah hampir menyerah, udah gak kuat, hampir muntah, udah keluar keringat dingin. Kemudian kami perkatakan, tenang, ya, perintahkan untuk kamu kuat, ya. Tubuh kita ini bisa kita perintah dengan ucapan tadi, ya. Ketika Bapak Ibu mengalami apapun perintahkan, tenang, gitu. Tenang, kamu pasti kuat sampai pantai kan itu. Akhirnya dia bisa menguasai dan tidak sampai mabuk sekalian. Nah ini power penciptaan seperti itu. Saya pun juga mengalami juga, hampir mau muntah juga karena ombaknya waktu itu cukup besar. Tapi saya katakan tenang, kamu pasti kuat, kamu pasti sampai di pelabuhan dan nyaman, tidak akan terjadi mabuk ya, tidak muntah. Gitu. Nah ini kata-kata ini penuh dengan power ya, penuh dengan power. Bahkan termasuk penyakit. Nah ini kami juga berlatih dengan Bu Niko. Penyakit pun bisa kita perintahkan ya. Nanti di samping dengan produk-produk yang sudah kita siapkan tadi yang sangat luar biasa, ya saya tambahkan sedikit. Tadi yang ginjal tadi ya, nanti dalam waktu dekat mau testimoni dengan membawa bukti-bukti dokter nanti akan masuk YouTube. Ini betul adanya Bapak sekalian ya. Dia sudah cuci darah seminggu itu 2 kali. Waktu itu dia pertama minum 2 botol. Dari minum 2 botol itu dari seminggu 2 kali, kemudian turun seminggu cuma 1 kali. Dan setelah habis 2 dus, itu sekarang sudah tidak cuci darah ya. Kreatinnya sudah normal. Ya, saya dengar sendiri kesaksian itu, tapi saya sudah sampaikan nanti atur waktu untuk testimoni dengan membawa bukti-bukti lab dari dokter. Dokternya pun sempat terheran-heran. Karena jarang sekali orang cuci darah seminggu 2 kali bisa sembuh total. Tetapi bersama dengan Dinasti Nusantara Group tidak ada yang mustahil. Ya, semuanya ada jawabannya. Ya. Semuanya serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka apapun yang kamu alami saat ini, pasti ada jawabannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Justru semuanya serba mungkin. Kabar baiknya apa? Berarti segala sesuatu serba mungkin. Jangan tidak mungkin. Justru semuanya serba mungkin. Mulai hari ini katakan, terima kasih Tuhan. Ternyata semuanya serba mungkin di dalam kehidupanku. Hari ini yang datang dengan penyakit kanker, mungkin gak sembuh? Mungkin serba
mungkin. Bukannya tidak mungkin, serba mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang menaruh harapannya, imannya kepada Tuhan semesta alam. Ya, serba mungkin. Dan tidak ada yang mustahil. Semuanya ada jawabannya. Maka cipta, ya, cipta dengan kata-katamu. Dan kata-katamu punya power untuk mencipta apapun yang kamu inginkan. Ya. Bagi yang saat ini ada kelemahan tubuh, maka sekarang visualisasinya apa? Bayangkan, lihat ketika kamu bisa lari-lari mengelilingi lapangan. Ya, visualisasikan ya, indranya dipakai. Kamu berusaha jalan naik gunung. Nah, ini visualisasi ya, indera penglihatannya dipakai nih. Nah, selama ini banyak orang ketika sakit yang dibayangkan apa? Rebahan di rumah sakit. Ya, dipasang selang-selang gitu kan. Nah, ini Anda salah mencipta. Jadi penglihatannya berubah gitu loh. Maka justru ketika ada kelemahan tubuhmu, bayangkan kamu sedang lari keliling lapangan, kamu sedang naik gunung, kamu sedang jalan pagi, nikmati udara segar. Nah, ini visualisasi mulai dibiasakan ya, menggambar yang indah-indah di dalam hidupmu. Nah, seringkali ketika orang ada berita buruk, itu gambarannya langsung yang jelek-jelek, gitu loh Bapak sekalian. Nah, sekarang apapun beritanya yang datang dalam hidupmu, apapun beritanya yang datang dari dokter, mulai hari ini dicipta. Bayangkan sesuatu yang indah-indah, yang berhubungan dengan kesehatan. Bayangkan kamu bangun pagi, jalan-jalan, lari, naik gunung, naik sepeda. Itu akan membawa apa? Sel-sel di dalam hidupmu, di dalam tubuhmu, itu akan kembali menjadi aktif. Kamu perintahkan sel-sel itu, ya. Nah, ini penciptaan ya di sini. Perkataan, penglihatan, pendengaran. Nah, kemudian tadi kita ada air etheric ya. Kami punya, ini sudah saya biasakan Bapak sekalian. Diusahakan. Nah, ini penciptaan ya. Ketika saya mau minum, nah ini coba nanti praktek semua ya. Pagi hari usahakan minum. Ya kalau etheric diusahakan minum 1 botol ya. Sebelum Bapak Ibu minum, perkatakan ya, karena air ini molekulnya ini bisa kita cipta, bisa kita pengaruhi. Molekul di dalam air itu bisa kita pengaruhi dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita. Jadi ucapan kita ini akan mempengaruhi molekul yang ada di dalam air. Maka ketika saya mau minum, ya ketika tutup botol saya buka, kemudian saya ucapkan. Nah, ini nanti bisa ditiru ya. Cukup ganti namanya saja. Kalau saya mencipta ya, dengan setelah membuka botol saya katakan, aku Niko semakin bijaksana, semakin sehat, semakin panjang umur, awet muda, kaya raya, berkelimpahan, bermanfaat maksimal bagi banyak orang. Nah, saya ucapkan begitu Bapak sekalian, langsung ditiup 3 kali ya. Langsung diminum airnya. Nah, ini penciptaan. Lakukan di pagi hari. Jadi sebelum Bapak Ibu beraktivitas, bangun tidur, itu ada yang belum doa pagi dulu. Yang sudah minum pertama, itu airnya dikasih energi ya, dengan kata-kata tadi. Airnya dikasih energi. Bapak Ibu masih ingat dulu ketika ada anak kecil sakit panas, kemudian datang ke apa di sini namanya, orang tua atau apa, balian mungkin ya. Kemudian dimintain air gitu, dikasih air. Kemudian diminumkan, anak itu sembuh itu. Di sini ada ya, di situ ya? Ada. Karena apa? Si bapak tadi atau balian tadi atau orang tua tadi, orang pintar tadi, dia menaruh energi positif di dalam air itu. Ya, di dalam air itu. Nah, sekarang kita tidak perlu kemana-mana. Ini tak kasih ilmunya.
Jadi mulai hari ini atau mulai besok pagi ya diusahakan minum pertama kali itu airnya dikasih mantra, diucapkan. Ya, seperti tadi mantranya. Tinggal diganti namanya aja. Apapun yang kamu inginkan. Ya, tidak ada kata meminta, langsung diucapkan. Aku Niko. Mulai hari ini, ya, aku sangat bijaksana, aku sangat sehat, aku panjang umur, aku semakin muda, aku kaya raya, aku berkelimpahan, dan aku bermanfaat maksimal. Terus ditiup ya. Nggak usah gosok gigi dulu, karena yang paling manjur karena belum gosok gigi itu ya. Ya, jadi bangun tidur langsung, jadi tidak perlu gosok gigi dulu. Jadi tidak perlu gosok gigi dan jangan makan apa-apa dulu ya. Bangun tidur langsung lakukan itu. Itu powernya luar biasa. Kemudian diucapkan, kemudian telinga mendengar. Kemudian yang terakhir yaitu indera penciuman. Nah ini dilibatkan ini. Ya. Banyak orang belum tahu ilmunya ini. Indera penciuman begini Bapak sekalian. Bapak Ibu kalau mau pengen mobil yang baru, Bapak Ibu bisa bedakan nggak mobil baru dengan mobil lama baunya beda atau enggak? Beda ya. Nah sekarang tak kasih caranya. Ini penciuman dilibatkan. Kalau Bapak Ibu pengen mobil yang baru, maka jangan sering-sering nunut mobil temennya yang lama. Ya, caranya gimana? Caranya datang ke dealer, ya, datang ke dealer, kemudian bilang, Mbak, aku mau beli mobil, tapi aku pengen nyoba dulu, ya, pengen nyoba dulu. Nah, Bapak Ibu nanti pasti akan merasakan harumnya atau baunya mobil baru itu seperti apa gitu. Karena mobil baru itu yang pasti, yang jelas beda dengan mobilnya yang dinaiki Wik selama ini. Ya, jadi indera penciumannya dilibatkan, ya, merasakan baunya mobil baru itu seperti apa. Ya, jadi ini penting sekali. Ini penciuman dilibatkan. Penciuman dilibatkan. Nah, ini dasar Bapak sekalian ya. Nah, saya pernah cerita dulu ada pengurus di Wonogiri, itu sama, mereka orang kampung yang belum pernah naik mobil, artinya belum punya mobil waktu itu, belum punya mobil. Akhirnya suatu saat tak panggil 3 orang, ayo ke kota. Hari ini kamu akan saya ajak untuk menjadi orang kaya, gitu kan. Jadi jadwal hari itu Bapak sekalian dengan 3 orang ini, saya ajak ke semua dealer, ya, semua merek. Tajak ke semua dealer ya. Hari itu kita nyoba ya, mereka tajak nyoba mobil-mobil dengan merek-merek yang berbeda. Artinya apa? Mereka tak ajari untuk mencium tadi bau mobil baru tadi. Karena sampai di Wonogiri banyak mobil tuh tidak AC ya, kacanya dibuka itu ya, baunya macam-macam, tinggal lewat di mana. Kalau lewatnya di dekat kandang ayam ya baunya ya telur ayam itu ya. Maka hari itu mereka saja mencoba mobil baru ya, mobil baru. Dan tidak lama, tidak ada 1 tahun, 3 orang ini semuanya bisa beli mobil Bapak sekalian. Ya. Sama halnya ketika Bapak Ibu semuanya mau berkelimpahan, usahakan juga sering mencium baunya uang ya. Nah, berarti kalau mencium baunya uang, jangan sekali-kali mencium bau uang yang dari pasar. Karena apa? Baunya sudah macam-macam itu ya, baunya udah macam-macam. Ada bau brambang, bawang, cabai, terasi kan itu kan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu biasanya yang banyak kalau di Jawa itu ketika mau Lebaran itu banyak uang baru ya, banyak uang baru. Atau ketika Bapak Ibu terima uang baru, nah itu simpan dan dicium baunya. Karena itu masih bau asli uang ya, belum campur-campur dengan yang lain. Nah, seringkali cium ya, mencium baunya uang. Kalau Bapak Ibu udah bisa merasakan khasnya bau uang tadi, dari penciptaan tentang kelimpahan itu cepat terjadi ya, cepat terjadi. Nah, tapi tadi ya, visualisasi tentang kelimpahan dilakukan.
sering mendengar kata-kata tentang kelimpahan. Kemudian diucapkan tadi, aku kaya raya, aku berkelimpahan, diucapkan. Gitu. Nah Bapak Ibu, kenapa kami semakin ditambah-tambahkan? Karena setiap hari saya mengajar, setiap orang datang ke rumah kami, saya selalu mengajar apa? Tentang kelimpahan, tentang bagaimana hidup bermanfaat. Karena itu sering kami ucapkan, sering kami dengar, otomatis apa? Ini terus ditambah-tambahkan, powernya akan semakin besar. Karena hari-hari kami cuma bicara tentang itu. Tentang kesehatan, kelimpahan, keberkahan, kebermanfaatan, kekayaan kan itu. Maka energinya akan semakin besar. Maka tadi Uwi udah sampaikan, kalau sudah diberkati, langkah berikutnya adalah apa? Jadilah saluran berkat bagi yang lain. Ya, harus punya hati, ya, harus punya hati untuk menolong yang lain. Ketika Bapak Ibu sering memperkatakan tadi ke banyak orang, Bapak Ibu sering memperkatakan tadi ke orang-orang yang perlu ditolong, Bapak Ibu sering melakukan kebaikan, nah itu akan menjadi power tersendiri. Maka itu akan semakin membesar, energinya akan semakin membesar dan ditambah-tambahkan. Jadi, tapi bagi orang yang tidak pernah mau praktek menjadi saluran tadi, yang tidak pernah punya hati untuk menolong yang lain, ya cukup segitu, tidak akan pernah ditambah-tambahkan. Ini diingat-ingat ya. Justru ketika Anda praktek, Anda menjadi saluran, Anda punya hati untuk membantu, Anda punya hati untuk bermanfaat bagi yang lain, justrulah itu cara semesta untuk menambahkan apapun yang sudah ada di dalam diri. Tetapi ketika kamu ego, kamu tidak peduli dengan orang lain, kamu nikmati apa yang ada dalam dirimu, semesta tidak ada alasan untuk menambahkan sesuatu di dalam kehidupanmu, Bapak sekalian. Seringkali banyak orang terjebak di ego. Ketika kamu mulai terjebak di egomu, semesta tidak punya alasan untuk menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam dirimu. Karena apa? Wadahmu kecil. Kalau ditambah-tambahkan nanti apa? Mubazir. Meludak-meludak tidak bermanfaat. Maka ketika hari ini kamu putuskan, Tuhan, aku mau bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan, aku mau menjadi saluran bagi orang lain. Tuhan, aku rindu untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diriku untuk membantu banyak orang. Disitulah semesta cukup punya alasan untuk menambah-nambahkan apa yang sudah ada di dalam kehidupanmu, Bapak sekalian. Oke ya, ini cipta tadi semua dilibatkan, semua indera yang ada di kepala, perkataan, kemudian penglihatan, pendengaran dan pencium. Bagi yang masih bujang, yang pengen pacar ya, mulai belajar mencium aromanya gadis ya, seperti apa ya. Ingat ya, yang dicium aroma gadis, jangan aroma janda. Nanti dapatnya lain nanti ya. Minimal ada Mbak Wi kan ya, jadi bisa ya mulai mencium aromanya Mbak Wi gitu. Ya jadi apapun tadi ya, di indera ini dilibatkan semuanya. Ya, indera dilibatkan semuanya. Kemudian setelah tadi ya, leher ke atas, ini bicara cipta, itu ada di atas ini, di leher ke atas. Kemudian dirasakan, ya, setelah dicipta tadi, dirasakan di dalam hatimu. Ya, dirasakan di dalam hatimu. Ini penting ya. Ini kalau Anda bisa merasakan tadi, apa yang sudah Anda cipta tadi, Anda bisa merasakan, nah ini akan cepat terwujud. Ya, penciptaan tadi, apa yang sudah kita cipta tadi, itu di medan kuantum namanya, ya, di alam gaib, itu sebetulnya sudah terwujud. Jadi penciptaan itu sudah terwujud ketika kita ucapkan tadi.
tetapi bentuknya masih imaterial, ya, masih imaterial. Kalau bahasa agamanya masih goib, ya, masih gaib. Nah, dari gaib untuk menjadi materi, untuk menjadi dohir, nah ini apa? Perlu melibatkan rasa, ya. Perlu melibatkan rasa. Maka saya ajarkan kemarin, supaya penciptaan itu segera terjadi, setiap kata yang kamu ucapkan didayai energi ilahi, ya. Energi ilahi tempatnya di mana? Nih, dari sini. Ya, kalau bahasa Jawanya ulu hati, ya. Oh, ternyata sama, ya. Jawa dengan Bali sama. Ulu hati, ya, ulu hati. Ya, jadi energi ilahi tempatnya di ulu hati ini. Nah, semakin dayamu besar, penciptaannya akan semakin terwujud. Semakin rasamu tadi nyata, maka penciptaannya akan cepat terwujud. Nah, yang paling penting saya apa? Menjaga ulu hati. Bapak Ibu sering bisa merasakan, ya, kalau stres, marah, benci, takut, khawatir, ulu hatinya nyaman nggak? Sangat-sangat tidak nyaman. Nah, maka ini kuncinya, ya. Maka kalau mau mencipta tadi cepat terwujud ciptaannya, jaga ulu hatimu untuk tetap nyaman. Ketika Bapak Ibu bahagia, sukacita, sering berbagi, sering menolong, ulu hatinya nyaman nggak? Sangat-sangat nyaman. Udah tahu rahasianya, ya? Pokoknya ketika ulu hatinya nggak enak, cek dalam hidupmu. Dan penciptaanmu pasti akan lama terwujudnya. Tapi kalau ulu hatimu nyaman, enak, penciptaan itu sangat cepat terwujud. Ya, sekarang tahu tandanya, ya. Mulai sering dicek nih ulu hatinya nih. Kalau ada nyeri-nyerinya, ada pahit-pahitnya, nah ini mulai dulu, ya, masuk kamar, bereskan dulu, ya, bereskan dulu. Nah, gimana caranya? Ini ilmu praktek semua ini, ya. Jadi ilmu praktek semua ini. Ketika mulai gak nyaman tadi, diusap-usap, ya, diusap-usap. Sarah jarum jam 3 kali, ya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Sampai betul-betul nyaman. Jadi kalau 3 kali masih belum nyaman, diulang lagi. Ya, sampai betul-betul nyaman. Nah, ketika udah nyaman baru mengucapkan penciptaannya. Ya. Kalau sudah nyaman baru mengucapkan apa yang mau dicipta tadi. Kalau belum nyaman gak usah mencipta dulu, ya, gak usah mencipta dulu. Tapi betul-betul ketika masuk dalam penciptaan, hati itu nyaman. Maka jam 3 pagi itu, kalau hatimu gak nyaman, jangan mencipta dulu, mending dinyamankan dulu. Ya, langkah pertama nyamankan hatimu dulu. Ulu hatimu ini dinyamankan dulu. Kalau masih gak enak, dinyamankan dulu. Ya. Kemudian kalau sudah tahu penyebabnya kan apa? Wah, aku benci dengan orang itu. Wah, aku marah dengan orang itu. Bereskan dulu. Penyebabnya bereskan. Ya. Ini diusap 100 kali, kalau penyebabnya nggak dibereskan, nanti akan kambuh lagi. Maka penyebabnya dibereskan dulu. Kalau kamu menyimpan kesalahan orang lain, kamu ada kebencian dengan orang lain, bereskan dulu. Ya, lepaskan pengampunan. Ya. Lepaskan pengampunan. Jadi cek dulu penyebabnya apa, penyebabnya clearkan dulu. Kalau yang insidental, yang sifatnya mendadak tiba-tiba datang tadi ya, dengan diusap-usap tadi. Tapi kalau penyebabnya kita sudah bisa mendeteksi penyebabnya apa, selesaikan dulu di tingkat sebabnya. Tadi ulu hati gak nyaman itu kan akibat ini. Ini wilayah akibat. Maka yang perlu diberesin apa? Penyebabnya dulu dibereskan. Ya teman. Jangan-jangan kamu terlalu overthinking, ya, terlalu berpikir negatif.
Kebanyakan orang akhirnya apa? Menjadi nggak nyaman kan itu kan. Nah, kalau semua udah nyaman, rasa ini udah nyaman, udah penciptaan akan semakin terwujud. Contoh lagi ya, untuk kalau bicara kelimpahan tadi, maka rasakan hatimu kalau pengen kelimpahan, buat hatimu setiap hari itu merasakan kelimpahan. Ya, buat hatimu setiap hari merasakan kelimpahan. Kemudian kalau pengen sehat, ya buat hatimu setiap hari merasakan sehat. Tadi saya sudah belajar ketika nggak enak badan, saya bervisualisasi, membayangkan saya sedang lari muteri lapangan, saya sedang naik gunung, saya sedang jalan-jalan di sawah gitu kan. Nah, itu akan membuat semangat, ya. Jadi ini rasanya pun nanti berbeda. Lah seringkali ketika orang itu ada berita sakit itu justru yang diakses itu tadi ketakutan, membayangkan nanti di rumah sakit dipasang selang-selang, kemudian ditengok saudaranya. Ini kan justru membuat apa? Sel-selnya semakin tadi banyak yang mati sel-selnya. Ya, sel-selnya ikut menjadi lemah. Nah, jadi dilawan dengan perkataan, dengan imajinasi, kemudian dirasakan. Kalau perlu melangkah. Jadi dipaksa bos sekalian, dipaksa. Jadi ini ada Iwan ya. Saya kemarin itu punya keluhan tensi saya tinggi. Kemudian sama Iwan dibuatkan ya salah satunya minum Nutrino bapak sekalian. Dan sekarang ini tensi saya udah normal. Dan saya bayangkan, jadi ketika minum itu saya bayangkan sehat. Kemudian saya ucapkan tadi. Dan saya tidak lagi membayangkan minum obat tensi dan tensinya tinggi enggak. Saya bayangkan saya sudah sehat, normal, dan saya semakin fresh, ya semakin powerful dan semakin strong gitu loh ya. Jadi bayangkan, dicipta. Ya. Dan sungguh luar biasa ya, minumnya eterik ditambahi Nutrino tadi. Ya, wah ini powerful. Nah, jadi setelah semua indera yang ada di atas ini dilibatkan, sekarang rasa ya. Rasanya ini sekarang dialami. Contoh ya, sering tak ajarkan di YouTube juga ada. Kalau kamu pengen kelimpahan, sekarang rasakan hatimu ini berkelimpahan gitu loh. Rasakan hatimu berkelimpahan. Tahu nggak caranya? Rasa berkelimpahan bagaimana caranya? Oke, Bapak sekalian ya. Ketika kamu ya membuat kelimpahan orang itu mudah. Jadi kalau kamu pengen merasakan kelimpahan dalam hatimu, lakukan ya bagaimana kamu bisa membuat orang lain itu berkelimpahan. Kalau kamu sudah bisa membuat orang lain kelimpahan, kamu pasti hatimu akan mengalami rasa kelimpahan itu gitu. Contoh gini, membuat kelimpahan itu dengan uang 100.000 itu kita bisa membuat orang lain itu berkelimpahan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu datang ke tukang sol sepatu, ada nggak di sini sol sepatu ya? Ada ya, sol sepatu, sol sandal gitu ya. Bawa sandal satu, suruh jahit. Kira-kira berapa upahnya di sini, Wi? Yang kamu sering ngesol itu? 20.000. Wah, kamu biasanya kasih goceng ya? 15.000 ya, satu sol katakanlah 15.000. Kemudian Bapak Ibu tinggalkan uang 100.000 ke orang itu tanpa minta kembalian. Kira-kira tukang sepatu tadi merasa kelimpahan nggak? Merasa kelimpahan, gitu loh. Jadi uang 100.000 pun bisa membuat orang lain itu berkelimpahan. Ketika orang itu sudah merasakan kelimpahan, maka hatimu pasti akan merasakan kelimpahan itu. Dan kelimpahan segera terwujud di dalam kehidupan. Dan ini rahasia uang bos sekalian ya, tak kasih rahasia uang. Ketika Bapak Ibu ngasih orang doa, Bapak Ibu cuma dapat ucapan apa? Terima kasih. Oke, saya doakan ya, gitu kan. Biasanya gitu kan. Kalau nggak punya uang kan, udah saya doakan ya. Gitu. Jadi banyak orang itu
Orang belum itu ngasihnya cuma doa. Kalau Bapak Ibu cuma ngasih doa, dapatnya paling terima kasih. Ya, dapatnya paling terima kasih. Tetapi kalau Bapak Ibu ngasih uang, semuanya dapat. Terima kasih dapat. Doa terbaik pasti dapat. Benar ya? Dan kelimpahan pasti terjadi. Karena ini ketika Bapak Ibu ngasih uang 100.000 ke tukang sol sepatu tadi, dia terima kasihnya berkali-kali Bapak sekalian. Dan doa yang dilantunkan itu luar biasa. Bapak sini panggilnya kalau di Jawa itu Den gitu ya. Dan saya doakan panjang umur, sehat, walafiat, murah rezeki, banyak doanya macam-macam itu. Iya kan? Nah, dulu dengan uang tadi Bapak Ibu dapat semuanya itu. Nah, maka jangan segan-segan ya untuk suka berbagi tadi. Suka berbagi. Buat orang lain merasakan kelimpahan dan kamu pasti akan segera mengalami kelimpahan itu. Penciptaan segera terwujud. Segera terwujud. Ya. Nah, ini yang ilmu-ilmu yang orang tua dulu leluhur kita tuh lakukan gitu loh. Leluhur kita lakukan gitu. Dunia modern ini udah dikembangkan tadi ya, ada ilmu law of attraction, ilmu assumption dan kuantum dan lain-lain. Ini leluhur kita sudah lakukan. Nah, kemudian tadi ya cipta ini melibatkan semua indera yang ada di ini kepala ya. Indera ucapan, penglihatan, pendengaran dan penciuman semuanya dilibatkan. Hati-hati juga jangan sering mendengarkan kata-kata yang negatif. Nah, ini penting ini. Karena pendengaran ini juga akan merekam. Maka hindari pergaulan yang sifatnya beracun. Ya, yang suka gibah, yang suka ngomong negatif, hindari. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Berteman boleh dengan siapapun, tetapi bergaul mesti pilih-pilih. Kalau kamu sering bergaul dengan orang yang sering berkeluh kesah, kamu akan ditarik nanti. Ya, kamu akan ditarik turun. Ya, nilaimu akan turun. Maka lihat pergaulanmu. Ya, kalau orang selalu nyinyir, ngomong negatif, selalu ngeritik, selalu mencari kesalahan orang lain, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya, ketika orang selalu bicara tentang keburukan, tentang kondisi yang selalu pesimis, tinggalkan orang itu. Karena dia bukan kawan sepenciptaan untuk kamu ajak bersama-sama mencipta sesuatu yang dasar di dalam kehidupan ini. Nah, jadi bergaul mesti pilih-pilih. Maka komunitas yang kita bangun ini ya, karena satu sumber pengajaran, maka ini praktekkan nanti ya, sering ketemu, sering melakukan kegiatan bersama, menolong orang, menjadi saluran, udah, ini pasti nanti energinya akan semakin besar. Nah, contoh besok peletakan batu pertama untuk pura ya, ini dalam rangka apa? Kita membangun komunitas yang baik, komunitas yang punya mimpi besar, komunitas yang punya daya cipta yang tinggi, kan gitu. Maka selalu ya bangun komunitas yang baik, komunitas yang dasar di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ya cipta, rasakan apapun yang kamu inginkan, rasakan dulu. Ya, bicara kelimpahan, rasakan kelimpahan itu dalam hatimu. Kemudian yang ketiga ya karsa. Ya, karsa itu diposisikan itu 5 cm di bawah pusar ya, 5 cm di bawah pusar. Karsa itu adalah apa? Action ya, action. Di 5 cm di bawah pusar kita ini itu ada energi yang bersemayam ya. Energi tadi menyertai waktu kita lahir. Mungkin di Bali disebut sedulur papat 5 pancer ya. Ada energi lahi. Kalau di fisika modern itu disebut ether. Maka eterik itu dari kata ya, eterik tadi itu dari kata ether. Ether itu energi ilahi ya. Energi ilahi yang membersamai kita
di waktu kita lahir di muka bumi. Nah, energi tadi Bapak sekalian, ya, itu lama-lama, jadi ketika kita lahir tadi, maka banyak bayi ketika ada kecelakaan, banyak bayi selamat. Kenapa? Masih ada energi ilahi yang tadi yang aktif, yang menyelubungi bayi tadi. Nah, setelah tali pusar itu putus, energi itu lama-lama tidak aktif, ya, bersemayam 5 cm di bawah pusar. Nah, di sini tempatnya. Nah, banyak orang itu sadar, banyak orang itu tahu bahwa di dalam diri kita itu ada energi ilahi tadi tapi pasif. Maka banyak orang ingin mengaktifkan energi tadi dengan cara apa? Ada yang dengan cara pencaksilat, ya, pencaksilat, olah pernapasan, samadhi, kemudian puasa. Nah, itu untuk mengaktifkan energi ilahi yang ada di bawah pusar tadi, ya, yang ada di bawah pusar tadi. Nah, sebetulnya cara mengaktifkannya mudah. Ketika Bapak Ibu melangkah, ya, melangkah tadi, cipta, rasa, karsa. Ketika Bapak Ibu sudah mencipta dengan powerful tadi, semua indera dilibatkan, kemudian rasanya sudah nyambung tadi. Ulu hatinya udah nyaman, ya. Ulu hati udah nyaman, Bapak Ibu melangkah gitu loh. Artinya action. Itu otomatis yang di sini aktif, ya. Jadi tidak perlu pakai tadi pencaksilat, kemudian puasa atau cara-cara yang lain, ya, yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, cukup dengan sadar sebenarnya. Ketika sudah semua indera dilibatkan tentang penciptaan kebaikan tadi. Jadi melihat yang baik, memvisualisasikan yang baik, mendengar yang baik, berucap yang baik, kemudian mencium, ya, dicium aromanya, rasanya, ulu hatinya udah beres, Bapak Ibu melangkah. Ketika Bapak Ibu melangkah, otomatis energi yang tadi pasif itu menjadi aktif, ya, itu menjadi aktif. Kenapa? Energi ilahi langsung aktif dan menyertai, ya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan gitu. Nah, jadi makanya mudah tadi kan, tidak perlu tadi, ya, yang dengan cara-cara yang banyak orang lakukan, tetapi di kita dengan cara yang mudah tadi. Bapak Ibu belum tentu tak suruh latihan bela diri sanggup kan itu kan. Tak suruh puasa atau samadhi sanggup, tapi dengan cara tadi itu langsung aktif. Jadi melangkah, ada keberanian untuk melangkah. Justru jadi ketika kita melangkah tadi, energi itu langsung aktif. Tapi pemicunya tadi, ya, dimulai dari cipta yang semua indera dilibatkan, ulu hati menjadi nyaman, dan di sini ketika kita melangkah itu otomatis energi itu aktif. Powernya luar biasa. Nah, contoh gini, ya, contohnya begini, Mas. Ada yang pernah dalam kondisi terdesak, Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang di luar logika. Pernah nggak? Kita kasih contoh, ya. Saya punya teman, Bapak sekalian. Ketika rumahnya kebakaran, dia bisa mengangkat kulkas yang 2 pintu yang besar itu sendiri kuat. Jadi mengeluarkan itu dari rumah, dikeluarkan ke halaman itu kuat. Tapi begitu sudah padam, dia mau bawa masuk kembali, nggak kuat, gitu loh, ya, nggak kuat. Artinya apa? Ketika dalam kondisi terdesak tadi, ulu hatimu kan nyaman, karena kamu udah nggak ada rasa nggak nyesek kan. Jadi mikirnya apa? Pokoknya mikir kebaikan aja, apa yang bisa kerjakan kan gitu. Nah, justru disitulah tadi powernya itu muncul gitu loh. Nah, dia melangkah, ya, ada keberanian di situ, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Nah, disitulah bisa mengangkat kulkas 2 pintu sendiri, Pak sekalian. Tapi ketika sudah padam, nggak kuat. Nah, ini jadi tadi sama, ya, karsa itu action tadi. Ketika pikiranmu, ya, imajinasimu, pendengaranmu, perkataanmu sudah baik semuanya, kemudian rasamu udah nyambung, ya, ulu hatimu sudah beres, action saja.
Ya, lakukan, melangkah. Dan disitulah nanti keajaiban pasti terjadi. Jadi bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan logikamu. Nah, selama ini kalau pakai logika terbatas, bos. Ya, kalau pakai logika terbatas. Contoh tadi ketika rumahnya terbakar, dia nggak pakai logika lagi. Aku kuat ya, kira-kira kan kayak gitu tadi. Ya, langsung angkat gitu aja, udah nggak mikir dia. Gitu. Tapi kalau kuat rayo pasti nggak kuat. Nah, maka seringkali logika kita ini menjadi batasan. Logika kita menjadi batasan. Maka sekarang ilmunya tidak pakai logika. Ya, tidak pakai logika. Penciptaan tadi ya, dicipta tadi. Penciptaan dirasakan action. Dan disitulah Bapak Ibu semuanya keajaiban akan menyertai perjalananmu gitu loh. Hari-harimu akan ketemu dengan namanya keajaiban. Dan penciptaan pasti cepat terwujud di dalam kehidupan. Ya, jadi apapun yang saat ini belum ada dalam hidupmu mulai dicipta. Yang belum berkelimpahan, cipta kelimpahan. Yang ada kelemahan tubuh, cipta kesehatan dan kebugaran. Apapun pokoknya yang belum ada, kamu cipta. Yang belum ada pasangan dicipta, ya, ada pasangan di sampingnya. Ya. Ini saya ngomong gitu sebenarnya agak sungkan dengan W gitu loh ya. Ini bapakku apa pengen saya segera menikah dan pengen segera punya cucu di Bali mungkin gitu ya. Coba Bapak lihat candi-candi yang megah itu, coba logikamu bisa mikir nggak? Terjangkau nggak logikamu? Tidak. Tetapi leluhur kita sudah mencipta dan keajaiban terjadi. Maka menjadi Borobudur menjadi 7 keajaiban dunia. Karena apa? Tidak bisa dipikirkan oleh para profesor, oleh para insinyur, oleh para engineering. Nah, keajaiban terjadi karena leluhur kita sudah punya ilmu yang dahsyat tadi. Dan hari ini ilmu itu saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya sudah praktekkan itu. Jadi bukan katanya ini. Ya, bukan katanya. Ya, saya sudah praktekkan itu. Ketika saya ingin mengembangkan usaha ke luar negeri, saya cipta dulu. Ya, saya cipta dulu. Dan semuanya keajaiban yang terjadi. Keajaiban yang terjadi. Hari Minggu kemarin kami menerima delegasi dari pengusaha dari Kazakhstan, Bapak sekalian. Ya, kami belum sampai sana, tapi kami sudah mencipta. Bagaimana kami bisa ke Asia Tengah? Ya, karena di sana kekayaan alamnya luar biasa. Ya, ada api abadi, ada sumber-sumber mineral yang banyak di sana. Ketika kami sudah mencipta, ya, kami sering katakan ke mentor-mentor saya, besok kamu akan aku utus menjadi duta besar swasta, ya, di Kazakhstan, Albania, Kyrgyzstan gitu. Kami belum ke sana, tetapi Tuhan sudah buat keajaiban. Orang dari Kazakhstan yang datang dulu ke kita, Bapak sekalian. Ya, datang dulu ke kita. Nah, itulah penciptaan. Dan saya nggak pernah memikir caranya. Yang penting saya melangkah gitu loh. Itu keajaiban semua, ya, yang terjadi keajaiban semuanya. Maka action aja. Ketika kamu melangkah, disitulah powernya akan muncul. Maka ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan pasti menyertai ya, kamu kemanapun kamu pergi. Kira-kira kalau yang disertai itu yang melangkah atau yang diam saja? Yang melangkah. Maka kalau kamu mau disertai Tuhan, ketika kamu mau mendapatkan energi ilahi, maka tugasmu apa? Melangkah. Melakukan. Gitu loh. Nah, seringkali kita ini mau melangkah tadi apa? Logika kita yang membatasi. Logika kita yang lebih menonjol. Pikiran kita lebih membatasi tadi. Wah, nggak mungkin itu. Wah, itu berat, itu susah, gitu kan? Itu tidak masuk akal. Ini seringkali yang kalian dengarkan dalam kehidupan ini.
maka sekarang dirubah. Tidak ada yang mustahil. Ya, karena Tuhan menyertai aku ketika aku melangkah. Ya, semuanya serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Ketika aku melangkah, ada kemungkinan aku menemukan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Ketika aku melangkah, serba mungkin aku menemukan sesuatu yang dasar di depan sana. Tetapi kalau nggak pernah melangkah, gimana mau tahu di sana penuh dengan keajaiban? Ya, ketika kamu tidak berani melangkah, bagaimana kamu bisa merasakan dan menemukan keajaiban-keajaiban itu di dalam kehidupanmu? Gitu. Maka energi ilahi tadi akan terjadi ketika kita semuanya melangkah. Ya. Tidak pakai logika. Tapi ilmu-ilmu tadi, dasar-dasar tadi tinggal dipraktekkan, dilakukan. Dan yang terakhir ada action, ya, karsa, karena didasari di dalam diri kita semuanya tanpa terkecuali. Jadi semuanya sama. Di dalam diri kita ada energi ilahi yang selama ini ternyata kita diamkan gitu loh. Yang selama ini ternyata ada power yang besar, tetapi tidak kita manfaatkan karena mungkin banyak orang juga belum tahu. Maka hari ini ya, kalau tidak teman sendiri ini nggak tak kasih tahu ini ya. Oke, ya, di Bali karena ajaran leluhur di Bali masih dipelihara dengan baik, maka praktekkan. Inilah yang dahulu dilakukan oleh leluhur kita. Dan semuanya punya hak yang sama tanpa terkecuali. Kalau Niko bisa, kalian juga pasti bisa. Kaya raya sehat sejahtera, tak ada yang sia-sia. Setiap langkah bermanfaat untuk sesama.